Makna hidup sebuah refleksi dalam pandangan Al-Quran. Pernahkah Anda duduk sendiri di malam yang tenang, memandangi langit bertabur bintang, dan tiba-tiba pertanyaan itu muncul? Untuk apa sebenarnya aku hidup? Pertanyaan sederhana ini, seiring berjalannya waktu, akan menghampiri setiap hati. Harta, jabatan, atau pujian manusia tidak akan lagi cukup untuk memberikan ketenangan sejati. Kita mulai mencari makna, ingin tahu tujuan penciptaan kita. Menariknya, Allah tidak membiarkan manusia menebak-nebak arah hidupnya. Dalam Al-Quran, Dia telah menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa manusia diciptakan, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Al-Quran bukan hanya memberitahu tujuan hidup, tetapi juga menyediakan peta jalannya agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Sayangnya, banyak orang hidup hanya mengikuti arus. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, dan mengulangi siklus yang sama. Mereka sibuk mengejar dunia, lupa akan keberadaan mereka di dunia ini. Lupa bahwa hidup bukan sekadar eksis, tetapi harus berisi. Bukan sekadar bernapas, tetapi harus bermakna. Lalu, bagaimana sebenarnya Al-Quran memaparkan tujuan hidup manusia? Apa saja prinsip utama yang harus dipegang agar hidup ini terarah, tidak hampa, dan bernilai di sisi Allah? Dan bagaimana cara agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh cahaya dan ketenangan sesuai panduan wahyu? Video ini akan membahasnya dalam 5 segmen penting. Kita akan menyelami ayat demi ayat, bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai bahan renungan untuk membentuk arah hidup kita. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi seseorang, termasuk Anda yang sedang menonton. Sesungguhnya, tidak ada yang lebih tragis daripada hidup panjang tanpa tahu untuk apa. Dan tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang singkat, tetapi tahu persis apa tujuannya. 1. Hidup untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas dan langsung mengenai tujuan hidup manusia selain firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini adalah jawaban paling tegas atas pertanyaan besar manusia. Untuk apa aku diciptakan? Tujuan utama hidup kita bukanlah karier, popularitas, atau kekayaan, melainkan ibadah, yakni pengabdian total kepada Allah. Namun, ibadah di sini bukan hanya salat dan puasa. Dalam pandangan Al-Quran, ibadah adalah seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar untuk mencari ridha Allah. Mencari nafkah, merawat keluarga, bahkan tersenyum kepada orang lain bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Ibadah bukan sekadar rutinitas formal, melainkan bentuk pengakuan total bahwa hidup kita milik Allah dan kita hidup di bawah aturannya. Ketika seseorang memahami bahwa setiap langkah hidup adalah bentuk pengabdian, seluruh harinya menjadi bermakna. Tidak ada waktu yang terbuang, bahkan tidur pun bisa berpahala jika diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah lebih baik keesokan harinya. Sebaliknya, hidup tanpa pengabdian kepada Allah hanyalah gerakan tanpa makna, seperti robot yang diprogram tetapi tidak tahu tujuannya. Ia bisa terlihat sukses di mata manusia, tetapi kosong dalam pandangan akhirat. Inilah mengapa banyak orang merasa hampa, meskipun semua indikator dunia menunjukkan keberhasilan. Mereka kehilangan ruh dari tujuan hidup itu sendiri. Allah ingin manusia mengenalnya, mencintainya, dan patuh kepadanya. Inilah makna terdalam dari pengabdian. Ketika seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan pemilik hidupnya sendiri, maka lahirlah ketundukan yang membawa kedamaian sejati. Dia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak resah mengejar pengakuan dunia. Inilah mengapa orang yang paling bahagia bukan selalu yang paling kaya atau paling terkenal, tetapi yang paling sadar bahwa hidupnya untuk Allah. Mereka menemukan makna dalam setiap ujian, ketenangan dalam setiap pengorbanan, dan harapan dalam setiap ketaatan. Kita bisa memilih jalan hidup yang kita suka, tetapi jika tujuan akhirnya bukan Allah, maka kita hanya akan lelah di dunia dan menyesal di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang menjadikan pengabdian kepada Allah
sebagai poros hidupnya, maka seluruh semesta akan menjadi jalan baginya menuju kedamaian yang abadi. 2. Hidup sebagai ujian. Bayangkan Anda sedang mengikuti ujian di sebuah ruangan. Di depan Anda ada soal-soal sulit, dan di sekitar Anda ada orang lain yang juga mengerjakan soal masing-masing. Anda tidak boleh menyontek, tidak boleh bertanya, dan hanya punya waktu terbatas. Anda harus serius karena nilainya menentukan masa depan Anda. Begitulah hidup ini dalam pandangan Al-Quran. Allah menegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Artinya, hidup ini bukan tempat bersenang-senang sepenuhnya. Hidup adalah ruang ujian, dan setiap ujian punya nilai. Maka, siapapun yang memahami ini tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia sadar setiap detik adalah kesempatan untuk menambah amal. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada juga yang diuji dengan limpahan nikmat. Semua kondisi hidup, senang ataupun susah, adalah bentuk ujian yang harus dihadapi dengan sikap yang benar. Yang menarik, dalam ujian kehidupan yang dilihat bukan seberapa sukses seseorang secara duniawi, tetapi seberapa baik amalnya, seberapa sabar dia saat sulit, seberapa bersyukur saat lapang, seberapa ikhlas dalam berbuat. Inilah yang membuat pandangan seorang mukmin berbeda dari orang kebanyakan. Ia tidak terpesona oleh dunia karena ia tahu dunia hanya tempat ujian, bukan tempat tinggal selamanya. Sayangnya, banyak orang yang tertipu. Mereka menyangka dunia ini tempat pesta. Maka, ketika musibah datang, mereka panik. Ketika harta berkurang, mereka marah. Mereka lupa bahwa ini semua hanya ujian, dan ujian pasti ada akhirnya. Dalam ujian, kita tidak dituntut untuk sempurna, tetapi kita dituntut untuk berusaha dengan jujur. Kita mungkin jatuh, kita mungkin lemah, tetapi jika kita kembali kepada Allah, menyesal, dan memperbaiki diri, maka itu sudah menjadi nilai kebaikan tersendiri. Bahkan, air mata tobat seorang hamba bisa lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 hari kemewahan tanpa makna. Dengan memahami bahwa hidup adalah ujian, kita jadi punya arah. Kita tidak akan terlalu larut dalam kesedihan karena tahu ini hanya sementara. Dan kita juga tidak akan terlalu terbang dalam kesenangan karena tahu ini bukan akhir cerita. Yang penting adalah bagaimana sikap kita di hadapan Allah saat ujian datang mengetuk pintu kehidupan. 3. Menjadi khalifah di bumi selain untuk mengabdi dan diuji, Al-Quran menyebut bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kata khalifah dalam bahasa Arab berarti wakil atau seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan sesuatu atas nama pihak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Inilah salah satu tujuan agung penciptaan manusia, untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk tidak merusak bumi, tidak menumpahkan darah tanpa hak, dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat kezaliman. Menjadi khalifah bukan sekadar gelar, tetapi tanggung jawab besar. Karena semua potensi yang Allah berikan, akal, ilmu, kekuatan, jabatan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bebas berbuat sesuka hati. Kita adalah wakil Allah, maka harus bertindak sesuai kehendaknya, bukan kehendak hawa nafsu kita. Tugas kekhalifahan juga mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka, bekerja dengan jujur, memimpin dengan adil, menjaga lingkungan, membela yang tertindas, semua itu bagian dari misi kekhalifahan. Dan siapapun bisa menjalankan peran ini selama dia membawa nilai-nilai Allah ke dalam perbuatannya. Ironisnya, banyak manusia hari ini lupa peran aslinya. Mereka merasa dunia ini milik mereka sepenuhnya. Mereka merusak hutan, mencemari air, menindas sesama, mengeksploitasi tanpa batas,
dan menyangka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal, sebagai khalifah, peran utama kita adalah menjaga, bukan merusak. Kalau kita sadar bahwa kita hanya wakil bukan pemilik, maka cara kita hidup akan berubah. Kita akan lebih bertanggung jawab, lebih rendah hati, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Kita akan berhenti menganggap dunia sebagai tempat ego dibesarkan dan mulai menjadikannya ladang amal untuk akhirat. Khalifah bukan hanya untuk para pemimpin negara, setiap kita adalah khalifah dalam lingkup masing-masing. Di rumah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di hati kita sendiri. Dan jika setiap individu mau memainkan perannya sebagai khalifah, dunia ini akan lebih damai, lebih adil, dan lebih diberkahi. Keempat, menjadi hamba yang bersyukur dan berpikir. Salah satu ciri khas manusia dalam Al-Quran adalah kemampuannya untuk bersyukur dan berpikir. Ini bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi bagian dari misi penciptaan. Allah ingin manusia hidup dengan kesadaran, sadar akan nikmat, dan sadar akan tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini dengan agar kamu bersyukur. Artinya, syukur adalah tujuan, bukan sekadar reaksi. Kita diciptakan untuk menyadari nikmat, mengakui pemberian Allah, dan menggunakannya dalam kebaikan. Tetapi syukur dalam Islam bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Syukur yang sejati adalah menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Jika Allah memberi kita waktu, maka syukurnya adalah mengisi waktu dengan amal baik. Jika diberi ilmu, maka syukurnya adalah menyebarkannya. Kalau diberi harta, maka syukurnya adalah berbagi dan tidak sombong. Di sisi lain, Allah juga banyak memerintahkan kita untuk berpikir. Berapa banyak ayat yang ditutup dengan kalimat seperti afala taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Atau la'allakum tatafakkarun? Agar kalian berpikir. Allah ingin kita merenung tentang penciptaan diri kita, tentang alam semesta, tentang akhirat, bahkan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Orang yang berpikir akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak melihat matahari hanya sebagai cahaya, tetapi sebagai tanda keagungan Tuhan. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, tetapi sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Ia tidak hidup asal-asalan karena pikirannya tajam dan hatinya hidup. Sayangnya, banyak orang hidup dengan autopilot. Mereka makan, bekerja, bersosial, tetapi jarang berpikir dari mana semua ini datang dan kemana semua ini akan berakhir. Akibatnya, mereka tidak pernah bersyukur karena syukur itu butuh kesadaran dan kesadaran lahir dari perenungan. Jadi, bagian dari tujuan hidup manusia menurut Al-Quran adalah menjadi hamba yang tahu diri. Sadar bahwa hidup ini penuh nikmat dan nikmat itu harus direspons dengan syukur. Dan syukur hanya akan hadir jika kita mau meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir. Jika kita hidup dengan syukur dan pemikiran, maka kita akan menjadi pribadi yang tenang, tidak rakus, tidak iri, dan tidak gelisah. Kita tahu apa yang kita punya dan kita sadar apa yang belum pantas kita miliki. Itulah kunci kebahagiaan dalam hidup yang fana ini. Mengharap pertemuan dengan Allah. Ada satu tujuan akhir yang sering dilupakan. Padahal ia adalah klimaks dari seluruh perjalanan hidup seorang mukmin. Pertemuan dengan Allah. Inilah cita-cita tertinggi yang disebut berkali-kali dalam Al-Quran, dan inilah yang seharusnya menjadi bahan bakar utama dalam setiap amal. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Ayat ini menyebutkan dua syarat bagi mereka yang ingin bertemu Allah dengan wajah cerah, amal saleh, dan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Allah bukan sekadar keinginan, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Pertemuan dengan Allah bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman,
justru itu adalah harapan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam rindu mendengar firman-Nya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat merindukan saat kembali kepada kekasih sejatinya, dan sebagaimana para sahabat meneteskan air mata bukan karena takut mati, tetapi karena ingin segera bertemu dengan Allah. Orang yang hidup dengan orientasi akhirat tidak akan mudah goyah. Ia tidak takut miskin, tidak resah dengan pandangan manusia, karena yang ia cari bukan dunia, tetapi ridha Allah. Ia tahu dunia ini hanya jembatan menuju pertemuan itu. Maka, ia perbaiki amalnya, ia bersihkan niatnya, dan ia jaga hatinya dari cinta dunia yang berlebihan. Cinta kepada pertemuan dengan Allah akan mengubah seluruh cara kita memandang kehidupan. Kita tidak lagi sibuk mencari pujian makhluk, tetapi sibuk memperbaiki diri agar layak disambut oleh Allah. Kita tidak lagi sibuk menumpuk dunia, tetapi sibuk menanam kebaikan yang bisa menjadi bekal di akhirat. Al-Quran juga menyebut bahwa orang yang takut akan hari pertemuan dengan Tuhannya akan menjaga dirinya dari nafsu dan keburukan. Dalam surah An-Naziat ayat 40-41. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Jika tujuan hidup kita adalah Allah, maka kita akan selalu punya arah meskipun dunia sedang gelap. Kita akan selalu punya harapan meskipun manusia mengecewakan. Karena hati kita tertambat pada sesuatu yang kekal dan sempurna, yaitu Allah. Dan pada akhirnya, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada saat pertama kali seorang mukmin melihat wajah Tuhannya di surga. Sebuah momen yang tidak bisa digambarkan dengan kata dan tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Itulah klimaks dari semua amal, semua kesabaran, semua pengorbanan. Itulah puncak dari tujuan hidup menurut Al-Quran. Bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Kesimpulan, sekarang kita telah menyelami 5 tujuan hidup utama menurut Al-Quran. Mengabdi kepada Allah, menjalani hidup sebagai ujian, menjadi khalifah di bumi, hidup dengan syukur dan pemikiran, serta mengharap pertemuan dengan Allah di akhir perjalanan. Setiap poin ini bukan sekadar teori, tetapi panggilan nyata bagi setiap kita yang mencari makna dalam hidup. Karena tanpa pemahaman ini, kita bisa mudah tersesat dalam kesibukan dunia yang fana hingga lupa tujuan utama kita diciptakan. Ingatlah, hidup bukan sekadar untuk mencari kebahagiaan sesaat. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu harus dilalui dengan kesadaran, tanggung jawab, dan harapan yang kokoh. Mulailah hari ini dengan menata niat, jadikan setiap langkah sebagai ibadah. Hadapi ujian dengan sabar. Jalankan amanah kekhalifahan dengan penuh kejujuran. Bersyukurlah dalam setiap keadaan dan tanamkan dalam hati harapan kuat untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia ridha.